Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelompok 2, semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Sundari Rahman PSEMM. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi rapat bisnis. Sebelum kita masuk di pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Sri Reski Wijayanti dengan NIM 21093081100051. Selanjutnya ada Bowo Asni dengan NIM 21093081100044. Dan yang terakhir ada Husnul Khotimah dengan NIM 21093081100048. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Rapat Bisnis. Pengertian rapat bisnis. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan yang biasanya dihadiri oleh pimpinan dan stafnya. Bisnis adalah usaha yang menjual barang atau jasa yang dilakukan perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau laba. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa rapat bisa didefinisikan sebagai bentuk pertemuan 2 orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Purwanto 2011-320. Perbedaan rapat bisnis dan non-bisnis. Salah satu faktor yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Dalam hal ini dapat dibedakan, yakni rapat bisnis bertujuan berorientasi pada bisnis, sedangkan non-bisnis berorientasi bukan kepada bisnis, melainkan untuk tujuan sosial kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dilihat dari sisi formalitasnya yang sifatnya bisa formal dan tidak formal. Tujuan rapat bisnis. Menurut Locker dalam bukunya Business Communication menyatakan bahwa sebuah rapat memiliki 6 tujuan, antara lain yang pertama itu berbagi informasi, di mana rapat bisnis bisa hanya untuk menginformasikan berbagai informasi penting yang harus diketahui oleh peserta rapat, diikuti dengan sesi tanya jawab. Yang kedua ada evaluasi ide atau gagasan. Karyawan diperbolehkan mengeluarkan pendapat ide baru yang akan diberikan untuk kemajuan perusahaan pada waktu akan datang. Yang ketiga ada penjajahan ide atau gagasan, di mana tujuan utamanya yaitu biasanya berjalan dengan memperkenalkan ide-ide baru yang akan dikerjakan oleh perusahaan di masa akan datang. Yang keempat ada pengambilan keputusan, di mana kepala atasan yang menjalankan rapat untuk membahas ide baru, apakah ide dapat dijalankan dengan baik atau merugikan perusahaan. Yang keempat itu ada membuka dokumen, di mana karyawan harus membuka dokumen yang dibahas di dalam rapat bisnis untuk memperlancar kemajuan perusahaan berjalan lancar. Dan yang terakhir itu ada memotivasi peserta rapat, di mana manajer atau pimpinan perusahaan mengumpulkan karyawannya untuk memberikan motivasi agar mereka lebih meningkatkan kinerja mereka untuk kemajuan perusahaan tersebut. Jenis rapat.
Menurut Oliver Sorat, dalam conduction effective meeting mengelompokkan rapat dalam 5 jenis. Yang pertama, ada rapat pengarahan, yang kedua, rapat konsultasi, yang ketiga, rapat komite, yang keempat, rapat dewan, yang terakhir, negosiasi. Jenis rapat kerja berdasarkan tujuannya. Yang pertama, rapat informasional atau informational meeting, pertemuan antar 2 orang atau lebih di suatu tempat, yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada peserta rapat. Yang kedua, rapat pemecahan masalah atau problem solving conference, rapat yang diselenggarakan untuk menentukan pemecahan atau jalan keluar tentang suatu masalah yang sedang terjadi atau dihadapi. Yang ketiga, rapat perundingan negotiation conference, rapat yang diselenggarakan dengan tujuan menghindari perselisihan, mencari jalan tengah agar tidak merugikan kedua belah pihak. Jenis rapat berdasarkan sifatnya. Yang pertama, rapat formal, diadakan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu sesuai dengan aturan yang berlaku dan semua pesertanya secara resmi mendapatkan undangan rapat. Yang kedua, rapat informal, diselenggarakan tanpa dipersiapkan terlebih dahulu karena rapat ini membahas yang sifatnya mendadak. Yang ketiga, rapat terbuka, dihadiri oleh setiap anggota dan materi yang dibahas bukan masalah yang bersifat rahasia. Yang ketiga, rapat tertutup, dihadiri hanya peserta tertentu dan biasanya materi yang dibahas menyangkut masalah yang masih bersifat rahasia. Jenis rapat berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, rapat mingguan. Yang kedua, rapat bulanan. Yang ketiga, rapat semester. Yang keempat, rapat tahunan. Rapat kerja berdasarkan jangka nama. Yang pertama, rapat kerja, pertemuan para karyawan dan pimpinan guna membahas hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas suatu instansi. Yang kedua, rapat dinas, rapat yang membicarakan kedinasan atau pekerjaan. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang bertugas di instansi pemerintah. Yang terakhir, musyawarah kerja. Musyawarah kerja adalah kata lain dari rapat kerja. Perencanaan rapat bisnis. Perencanaan rapat bisnis terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, mencantumkan tanggal, waktu dimulai dan waktu selesai. Yang kedua, mencantumkan siapa saja yang hadir dan tujuan dari dilakukan rapat bisnis. Ketiga, menyusun daftar topik yang akan dibahas. Keempat, membuat alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas. Yang kelima, menyusun bahan-bahan yang bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai. Yang keenam, bahan-bahan rapat dibagikan kepada setiap rapat bisnis selama lambatnya seminggu sebelum rapat dilakukan. Persiapan rapat bisnis. Persiapan rapat bisnis ada 14 bagian. Yang pertama, undangan. Yang kedua, waktu dan tempat. Yang ketiga, berapa lama waktu rapat dilakukan. Yang keempat, pembawa acara atau MC. Yang kelima, ketua panitia. Keenam, jumlah peserta. Ketujuh, peserta yang diundang. Kedelapan, orang yang membuka dan menutup rapat bisnis. Yang kesembilan, narasumber. Ke-10, alokasi waktu untuk narasumber. Yang ke-11, waktu istirahat. Yang ke-12, presentasi peserta. Ke-13, akomodasi. Dan terakhir yaitu 14, fasilitas mendukung seperti sound system, LCD proyektor, komputer portable. Peraturan tempat duduk dalam rapat bisnis. Menurut Dobson, ada beberapa peraturan tempat duduk yang digunakan untuk rapat bisnis, antara lain: 1. Gaya persegi 4 border style. Kedua, gaya bentuk huruf U atau step style. Yang ketiga, gaya ruang kelas atau classroom style. Yang keempat, gaya melingkar atau circular style. Tindak lanjut rapat bisnis. Yang pertama, hasil kesepakatan rapat bisnis hendaknya didokumentasikan, terutama hasil kesepakatan selama pembahasan topik, sesuai dengan agenda rapat yang telah disetujui bersama. Semua dokumentasi ditinjau ulang. Yang kedua, setelah rapat bisnis selesai, tim pengurus melakukan kompilasi semua bahan, terutama audiovisual. Ketiga, kemudian pihak-pihak yang bertanggung jawab membutuhkan tanda tangan
dan menyerahkan ke pemimpin perusahaan untuk menjadi dokumen penting yang harus ditinjau di kemudian hari. Baiklah, dari materi yang kami tampilkan tadi dapat disimpulkan bahwa rapat bisnis atau business meeting merupakan bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Rapat bisnis berorientasi pada bisnis dan tujuannya untuk mencapai beberapa target yang diinginkan.